Museum Radia Pustaka merupakan salah satu museum tertua di Indonesia yang memajang koleksi dari Kerajaan Mataram, Majapahit, Demak, dan Pajang. Nama Radia sendiri berarti keraton atau negara, sedangkan pustaka berarti perpustakaan. Dengan demikian, arti dari Radia Pustaka adalah perpustakaan keraton atau perpustakaan negara. Museum Radia Pustaka berdiri pada masa pemerintahan Pakubuwono IX, tepatnya pada 28 Oktober 1890 oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV yang pernah menjabat sebagai Pati untuk Pakubuwono IX dan Pakubuwono X. Museum Radia Pustaka dibangun dengan gaya arsitektur Belanda. Dahulu dikenal sebagai Loji Kadipolo yang semula rumah milik Johannes Buselar dan kemudian dibeli Sri Susuhan Pakubuwono X yang akhirnya diserahkan kepada Paheman Radia Pustaka pada 1 Januari 1913 untuk dijadikan museum. Sejarah Museum Radia Pustaka dimulai sebagai tempat penyimpanan surat-surat kerajaan, dan tempat ini dulu menjadi tempat berkumpulnya para sastrawan dan pujangga dari Keraton Surakarta dan Kepatihan. Seiring dengan pertambahannya jenis barang yang disimpan, tempat ini kemudian menjadi sebuah museum. Jadi awalnya Museum Radia Pustaka ini didirikan oleh KRA Sosrodiningrat IV di dalam Kepatihan. Jadi beliau seorang patih pada masa Raja Pakubuwono IX 10 dan mempunyai pemikiran yang sudah maju. Sosrodiningrat JP10 juga mempunyai pemikiran yang sudah maju. Kemudian awalnya itu Paheman, jadi perkumpulan Paheman Radia Pustaka, perkumpulan pejabat-pejabat pegiat budaya, orang-orang yang dulu mempunyai pemikiran yang maju. Mereka berkumpul, sharing, kemudian ingin memperbesar perkumpulan itu yang melibatkan masyarakat. Karena waktu itu tahun 1800-an itu kan pendidikan masih nggak seperti sekarang, masih sulit. Jadi di dalam Kepatihan itu dibuka seperti itu tadi, sarasian seperti itu berkumpul. Karena di dalam rumah patih masyarakat itu takut untuk ikut. Jadi seorang patih itu dulu sangat disegani. Nah, akhirnya didirikan itu tanggal 28 Oktober 1890. Jadi setiap bulan Oktober, setiap hari Sumpah Pemuda kita juga ulang tahun. Tahun kemarin kita 130. Kemudian pindah ke sini oleh PBB 10, disuruh pindah ke Loji Kadipolo. Ini rumah Belanda dulunya, milik Johannes Buselar, seorang pejabat Belanda. Dibeli, kemudian dipakai untuk gudang penyimpanan benda-benda bersejarah. Jadi PB 10 dia senang mengoleksi benda-benda bersejarah. Nah, kemudian dipindah ke sini tanggal 1 Januari 1913. Mulai dari situ masyarakat sudah mulai masuk, mulai mau berani masuk untuk belajar. Jadi dipajang juga ke benda-benda seperti ini, peninggalan ini, biar orang tertarik. Jadi ini koleksi dari sumbangan dari anggota Paheman, dari PB 10. Jadi koleksi dari keraton itu dikumpulkan. Kemudian dari masyarakat juga untuk yang mau menghibah atau menjual itu dulu diterima di sini. Nah, jadi Radia Pustaka menjadi satu-satunya pusat informasi, pusat untuk belajar dulu, Radia Pustaka ini di Solo Raya. Dan ini juga merupakan salah satu atau bisa dibilang museum tertua di Indonesia yang didirikan oleh pribumi. Jadi menjadi cikal bakal museum-museum di Indonesia juga. Sampai sekarang 130 tahun, setiap tahun kita juga tanggal 28 kita juga peringati ada kegiatan, biasanya Rabu Gamelan, Seseringkit, Jamasan itu biasanya dalam bulan Syuro,
atau kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan oleh Paman itu masih sedikit-sedikit kita jalankan. Jadi di sini dulu pusat pengkajian tentang tulisan Jawa, sastra, kemudian tentang budaya, jadi coba wayang, gamelan, kemudian pusat ngaji. Jadi ini juga termasuk museum yang lengkap. Jadi koleksi kita hanya bukan satu jenis, tapi ada berbagai macam jenis. Ada yang dari batu, kayu, besi, wayang, yang dari kulit, kemudian ada juga naskah-naskah kuno kita simpan ada sekitar 400-an naskah kuno tulisan Jawa Cap, Jawa Carik. Kemudian kita ada perpustakaan juga, ribuan buku-buku di perpustakaan belakang itu berbagai macam bidang ilmu. Jadi banyak juga mahasiswa pelajar sampai sekarang ya. Tema dulu memang untuk pengkajian, sampai sekarang masih banyak. Bagian besar pengunjung itu dari mahasiswa pelajar yang ingin riset di sini. Museum ini sendiri memiliki koleksi peninggalan yang dikumpulkan dari pakem atau sebuah perkumpulan zaman dulu dan masih menyimpan naskah-naskah peninggalan maupun hibahan dari masyarakat. Enggak, kita campuran. Jadi seperti tadi saya dari awal sejarahnya memang dulu dikumpulkan oleh anggota Paman, juga dari keraton, juga dari masyarakat. Jadi hibah. Kalau sekarang kita udah mungkin terlalu banyak, kalau tempatnya kecil nih banyak juga yang masih Mas atau Mbak kesini bawa keris gitu, mau hibah. Tapi karena kita koleksi kita udah terlalu banyak, kita arahkan ke sekarang kan ada museum keris. Nah itu kita terima. Tapi kalau kita arahkan ke sana, kalau buku memang kalau kita terima kemarin terakhir juga ada banyak juga buku, naskah-naskah kuno juga. Jadi banyak yang sumbangan dari masyarakat dan anggota Paman dari keraton. Barang-barang yang ada di museum ini bukan hanya peninggalan dari keraton, tetapi juga diperkenankan bagi masyarakat yang ingin menghibahkan barang kunonya untuk dijadikan koleksi di museum ini. Kalau memang benda itu perlu untuk melengkapi museum ini, kita terima. Jadi kayak kemarin itu sampai sekarang juga masih banyak juga itu mata uang itu kita simpan juga, ada banyak kita simpan itu banyak sumbangan dari masyarakat pengunjung itu yang bahkan ada yang baru. Jadi untuk melengkapi, karena kita udah banyak beberapa koleksi mata uang dari negara lain. Nah dari negara ini belum ada yang saya ingin nyumbang ini dari negara saya, mata uang dari negara saya. Jadi kadang turis pengunjung itu melihat-lihat ini yang belum ada, ini saya punya, sumbangan kita terima. Tapi kalau yang sudah terlalu banyak memang kita arahkan ke museum lain. Jadi takutnya nanti tidak terawat kalau kita simpan saja. Dan tempatnya. Di dalam museum ini sendiri, masih banyak terdapat barang-barang kuno peninggalan sejak tahun 1800-an hingga 1920-an, seperti wayang, arca, dan juga gamelan. Banyak itu Mbak. Jadi naskah itu ada yang berapa sekitar tahun 1700-an, arca itu sekitar abad perkiraan dari abad 7 sampai 10 Masehi. Jadi banyak sekali. Bagian besar benda-benda tua. Bagian besar koleksi kita. Jadi banyak yang punya. Iya, seperti wayang ini sekitar
tahun 1800-an. Jadi hampir 200 tahunan umurnya rata-rata. Wayang gamelan ini sekitar tahun 1920-an. Jadi sebelum merdeka dan pasca merdeka. Sebagian besar memang sebelum Indonesia merdeka. Selain digunakan sebagai tempat pengetahuan di bidang sastra, Museum Radia Pustaka pada zaman dulu juga digunakan sebagai pelatihan gamelan dan pedalangan. Jadi Paman Radia Pustaka itu selain apa nggih? Dulu paling aktif di sastra nggih. Itu juga mengadakan privat gamelan, privat nabu gamelan. Jadi mengadakan seperti pelatihan gamelan, pedalangan gitu. Kebetulan Pak Man itu belum punya gamelan, ini dipinjami oleh PB10 gamelan dari keraton. Jadi sebelum dikembalikan itu Sastra Dengkrat itu membuat tiruannya, jadi mutrani membuat gamelan. Ini yang diberi nama Gamelan Ageng Radia Pustaka. Jadi ini peninggalan Sastra Dengkrat 4 pendiri Radia Pustaka. Sampai sekarang kita setiap tahun, walaupun jarang ditabung, setiap tahun paling tidak minimal setiap tahun kita tabung. Dulu setiap bulan. Ya, masih bisa digunakan. Jadi karena menurut kita sama teman-teman, gamelan ini kalau nggak ditabung malah rusak. Jadi nadanya nanti bisa mungkin karena endapan ya. Karena titik ini koleksinya ini ada di bukan di dalam vitrin, jadi takutnya malah rusak. Kita usahakan untuk tetap ditabung biar nadanya juga masih waras. Untuk perawatan barang-barang di sini, pihak museum sendiri merawatnya tergantung dari bahan dan usia dari peninggalan tersebut. Benda-benda di sini. Perawatan khusus pasti ya, karena koleksi yang tua-tua gitu. Kemudian berbagai macam jenis, jadi perawatannya beda-beda dari yang koleksi logam, koleksi wayang ini beda. Logam pun kita kadang beda-beda, seperti yang dari perunggu, seperti yang dari besi itu kita beda. Jadi kesulitan kita di situ. Jadi kalau yang di museum-museum lain, maaf ya, seperti museum fosil kalau di Sangiran itu kan koleksinya fosil aja, kita bisa konsentrasi di situ. Tapi kalau di sini kita harus ada yang kita prioritaskan, seperti naskah itu harus tetap harus ada pengecekan terus, karena di dalam almari itu kita nggak tahu. Dulu pernah kejadian kita dapat rak baru, terus ada karena koleksi buku terlalu banyak, kekurangan rak, dapat koleksi rak baru, kita tata baru seminggu belum selesai itu. Nah sampai ini ganti ini sudah makan rayap. Jadi kita harus perawatan ekstra yang naskah, karena terbuat dari kertas juga, sama ini wayang ini terbuat dari kulit. Ini harus suhunya ada dijaga. Ruangan museum ini tadi harus dijaga suhu. Cantik Perahu Raja Mala merupakan hiasan pada haluan perahu Raja Mala yang dibuat oleh putra mahkota Pakubono IV Raden Mas Sugandi pada tahun 1811. Dahulu, kapal ini digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubono IV, dan kapal tersebut pernah digunakan dari Sungai Bengawan Solo hingga ke Madura. Cantik ini terbuat dari kayu jati yang berasal dari hutan khusus milik Keraton Surakarta, yaitu Donoloyo. Hiasan ini terpasang pada kedua ujung kapal, yaitu pada haluan dan buritan kapal.
Nama Raja Mala diambil dari Raden Raja Mala, salah satu tokoh pewayangan dan berwujud raksasa air yang perkasa karena memiliki kesaktian yang tak terkalahkan. Jadi merupakan masterpiece juga koleksi Raden. Sebenarnya banyak, tapi ini yang mungkin banyak masyarakat yang mungkin sudah tahu ceritanya karena nama Raja Mala ini diambil dari cerita wayang. Jadi PB 4 ya, peninggalan masa PB 4. Jadi dulu mempunyai peninggalan yang kita simpan di sini, namanya Candi Perahu Kiai Raja Mala. Jadi dulu merupakan hiasan di haluan perahu. Jadi perahunya mewah karena dulu dipakai untuk keluarga raja. Jadi boleh dibilang, kalau saya bilang sama teman-teman, ini tandanya Keraton Surakarta. Dulu dipakai di Sungai Bengawan Solo untuk hilir mudik sampai ke Gresik. Nah, jadi pergi ke Madura itu dulu lewat Sungai Bengawan Solo. Jadi karena Sungai Bengawan Solo dulu merupakan untuk lalu lintas pada zaman dahulu. Jadi kalau dulu belum ada jalan-jalan itu, dulu yang dipakai untuk lalu lintas itu Sungai Bengawan Solo. Jadi di Solo sendiri dan Solo Raya itu ada sekitar 40-an bandar feri, jadi itu pelabuhan. Jadi akses masuk pedagang pedagang agama dari mana-mana itu juga dapatnya belum langsung. Kemudian di daerah Semanggi itu juga ada pelabuhannya. Kemudian di Sanggahan Harjo itu juga ada tambatannya. Di sana ada Villa Raja, bilang Pesanggahan. Sampai sekarang masih, kalau jenengan sempat belum pernah ya ke Harjo, main ke sana. Jadi itu salah satu peninggalan yang masih sampai sekarang masih. Jadi ini dibuat dari kayu jati hutan Donoloyo pada masa PB 4. Kalau yang di Keraton itu PB 7. Diambil cerita dari tokoh wayang Raden Raja Mala. Jadi memang sosok bentuknya seperti raksasa. Diambil cerita tokoh itu karena diharapkan menjadi suatu kebanggaan karena dipakai di air ya. Dan Raden Raja Mala ini juga kesaktiannya di air. Jadi dalam cerita Kongso Adi Jago itu ketika diadu dengan Bima, ketika dia kalah kena air semakin kuat. Dia putra dari Dewi Loro Amis, lahir di Bengawan atau di sungai itu dalam wujud bulus berlabi-labi. Makanya ini ada petitnya, ada ekornya. Jadi kesaktiannya di air. Diharapkan itu nanti menjadi suatu kebanggaan, menjadi ikon Keraton Surakarta yang benar sampai sekarang. Makanya banyak yang orang-orang dulu itu banyak yang menceritakan. Seperti saya kecil itu sering diceritakan juga oleh ibu saya itu tentang candek perahu ini. Tapi baru tahu candeknya itu baru saya udah gede, udah dewasa. Ternyata ini yang sering diceritakan. Kadang kalau saya tas nangis nakal itu, nanti kita Kiai Raja Mala nanti tahu, nanti tidak suka loh anak kecil nangis gitu. Udah diem kan, padahal nggak tahu Raja Mala itu apa. Nah, jadi gedenya baru tahu, ini ternyata juga serem ya. Banyak juga pengunjung yang ini serem, kepala raksasa. Jadi memang di dalam cerita wayang itu bentuknya memang seperti raksasa. Sebenarnya ada wayangnya tapi karena nggak ada tempat gitu nggak bisa. Nanti rencananya kita display juga bentuk wayangnya. Kita punya koleksi aja, ada 2 di dalam kotak. Di bentuk asli dalam wayang itu 2. Nanti kalau ingin tahunya lagi juga nanti kalau di Badung Wayang Orang tadi di pementasan monggo. Biar yang mudah-mudah banyak sekarang monggo. Ini dibuat dari kayu jati Donoloyo, umurnya udah ratusan tahun kayunya. Jadi memang kalau dari keraton itu bangunannya keraton itu juga mengambil dari sana. Jadi kayu jatinya besar-besar, tua-tua, jadi kuat-kuat. Dulu juga Masjid Agung Demak itu kan juga soko bulunya ngambil dari sana oleh Wali Songo. Mungkin sampai sekarang dikelola oleh perhutani. Jadi kalau keraton yang ingin memperbaiki itu biasanya ada izin. Jadi dulu tebang di sana dikeleknya kali. Jadi diikutkan aliran sungai. Nah, jadi biar nggak gelotong loh.
kan nanti dicegat atau di apa namanya, istilahnya apa kalau ya dicegat ya. Jadi di stop, jadi udah nyampe sini baru dinaikkan. Itu dicegat yang pengalaman apa, jembatan Bacem itu masih ada yang tertangkap di situ kayu jatinya, tidak terlalu besar. Itu walaupun banjir warnanya itu nggak ikut. Sekarang masih menancap di tengah-tengah, itu masih ada. Bisa dari waktu bangun juga. Tapi kalau perahunya memang sudah ada, cerita. Belum tahu, kita belum dapat informasi yang jelas tentang keberadaan bekas perahunya. Jadi kita juga dapat cerita katanya dulu bekas kayunya ini dipakai untuk memperbaiki keraton yang rusak. Cuma sudah nggak dipakai. Nanti kalau pengen lebih jelasin atau ke apa namanya, napak tilasin, jangan bisa ke Langanarjo. Di sana ada pesambahan. Di sana ada, nanti biasa diceritakan tentang kambatannya dulu di Sungai Belangsur itu. Nah kebetulan ini dulu waktu masih di Langanarjo ini yang rawat masih Mbah Canggahnya istri saya. Jadi nggak tahu nyambung baru dapat cerita itu, ternyata ada apa namanya, ada kaitannya. Nah, jadi setelah saya kerja di sini berapa bulan itu baru tahu. Jadi memang sudah amanah kan. Awalnya saya udah nggak apa ya, malas. Saya dulu nggak suka tentang budaya, nggak suka tentang kayak gini-gini nggak. Nah, awalnya kan saya relawan setelah kasus 2007 saya hilang. Karena saya kecil sering main di sekitar sini, lingkungan sini. Jadi ketika ini ada yang hilang, saya merasa ada yang kehilangan, saya merasa kehilangan juga. Ketika ada bersih-bersih saya ikut aja, dan beberapa bulan saya di sini bantu dari dinas kebudayaan, dinas Disputpar. Kemudian ingin dari situ saya dapat cerita, ini benda ini ceritanya seperti ini, sejarahnya seperti ini, jadi saya. Kemudian saya kerja di sini itu sebenarnya udah jenuh. Dan setelah tahu cerita itu yang rawat Mbakmu, yaitu dari istri saya baik itu. Ini diceritakan sampai sekarang ini yang rawat saya sama teman-teman. Yang pokok itu saya yang sering dia kalau bersih-bersih saya. Beberapa peninggalan Raja Mala yang ada di sini merupakan cantik atau hiasan kapal Raja Mala. Yang ini semua cantik perahu semua. Ini kalau yang kecil-kecil ini untuk cantrik atau pengawal, jadi perahu pengawalnya. Kemudian ada juga hiasan di Taman Balai Kambang itu yang ada juga di belakang itu di bangunan Taman Balai Kambang. Setelah direvitalisasi itu kan karena dititipkan di sini dulu untuk sementara. Oke, yang kelihatannya udah nggak dititipkan di sini terus, karena di sana udah nggak ada tempat. Ada gajah, ada banyak, ada juga sawer ular ya. Kemudian Raja Mala kecil, udah sembrani, bidang. Di keraton sana ada bajul, juga ada gajah juga ada. Dia ada banyak. Dan di keraton itu juga ada dayungnya, masih ada dayung kapalnya. Peninggalan kapal Raja Mala ini masih merupakan pusaka raja. Setiap malam Jumat diberi sesaji dari keraton untuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur. Jadi karena ini masih pusaka raja, milik raja, jadi setiap malam Jumat ada dari keraton itu memberi sesaji sebagai ucapan rasa syukur. Kemarin ini corona ini dari keraton ini sering kesini jam 4 itu. Jadi karena Raja Mala ini kan Raja Molo, jadi Raja Bahaya. Diibaratkan ini bisa menjadi pengusir dari bahaya itu. Karena dalam sejarahnya dulu pernah juga di Surakarta dan Diningrat, Surakarta dan sekitarnya ini ketika ada musibah kayak
kayak wabah kayak ini, pagi orang sakit, sore meninggal, sore orang sakit, paginya meninggal itu juga apa ya, raja dulu raja berapa ya, kalau nggak salah begitu juga tuh, maka itu bersemadi di Parangjoro itu mendapatkan apa istilahnya wisikan untuk mengganti nama Raja Mala itu, diganti namanya di Rojonagoro, wabah itu hilang. Tapi karena yang terkenalnya Raja Mala sampai sekarang orang bilang masih nama pertamanya itu Raja Mala, jadi dibancai ganti jeneng. Seperti kalau anak itu rewel-rewelan terus, mungkin kok buatan namanya itu, kalau orang Jawa itu dibancai diganti namanya Slamet apa-apa lah gitu. Sejak zaman dahulu, Radia Pustaka dijadikan tempat untuk melestarikan sastra Jawa, seperti halnya pawukon atau weton. Sampai sekarang, masih banyak masyarakat yang berkunjung ke sini perihal menanyakan hari baik untuk acara pernikahan, mendirikan usaha, maupun mendirikan bangunan. Saya Toto Yasmiran selaku Galerati Pustaka yang ditugasi untuk pengelolaan naskah, kemudian juga sebagai konsultan pawukon di Museum Ratu Pustaka. Nah, mengapa Museum Ratu Pustaka itu menjadi tujuan masyarakat yang mencari dari baik, dalam tanda kutip dari baik untuk berbagai keperluan, misalnya ingin mengetahui fotonya apa, kemudian bukunya apa, kemudian ada lagi yang sering masyarakat itu menanyakan tentang pemilihan hari baik untuk melaksanakan berbagai keperluan, misalnya hajatan atau pernikahan, kemudian pindah rumah, kemudian mendirikan bangunan, mendirikan suatu tempat usaha misalnya, dan masih banyak lagi. Mengapa mereka ke Ratu Pustaka? Nah, ini yang perlu menjadi catatan, bahwasanya Ratu Pustaka itu sejak dulu memang menjadi sebuah lembaga yang salah satu kegiatannya dalam rangka melestarikan budaya Jawa, ada sarasean, kemudian pertemuan-pertemuan dalam rangka membahas tentang sastra. Dan tentang pawukon ini kan termasuk karya sastra Jawa yang adiluhung yang masih dilestarikan hingga sekarang. Nah, sejak dulu itu memang masyarakat sering ke sini untuk menanyakan berbagai keperluan tadi, dan dianggap mumpuni untuk mencari solusi tentang, dalam pawukon itu sendiri kan mengandung suatu nilai yang isinya tentang perwatakan seseorang, biasa dikatakan juga sebagai psikologi Jawa. Maka dari itu orang Jawa tidak terlepas dari itu, dan hingga sekarang pun masih banyak yang membutuhkan tentang itu. Nah, di sini di Ratu Pustaka sejak dulu memang sudah ada yang namanya praktek konsultasi pawukon ini sejak berdirinya Ratu Pustaka hingga sekarang.
Awal mulanya Pawukon sendiri, dahulunya adalah sebuah ingatan masyarakat Jawa tentang perhitungan hari baik, yang kemudian dicatat dan disusun menjadi sebuah primbon atau parimbuhan. Sulit ya untuk ini kan namanya ilmu titen. Nah, orang-orang Jawa itu niteni, sehingga apa-apa dititeni, diingat-ingat dan dicatat yang namanya sebuah primbon. Ya, primbon dari kata parimbuhan, untuk memeram atau mengimbu informasi-informasi penting, termasuk catatan tentang perhitungan hari baik dalam Pawukon ini. Jadi primbon itu memuat ada perhitungan, kemudian ada mungkin tentang jampi, ada tentang katuranggan atau sifat-sifat katurangganing kapal, katurangganing perkutut, kucing dan sebagainya. Itu dicatat oleh nenek moyang kita menjadi sebuah primbon. Dan ini perlu dicatat juga bahwasanya bukan berarti ini suatu hal yang dikatakan dalam tanda kutip klenik ya, itu bukan, karena itu sebetulnya ilmiah sekali. Namun banyak yang belum mengetahui keilmiahannya itu, sehingga mereka banyak menjustifikasi bahwa itu ilmu klenik semacam itu. Memang bisa dikatakan klenik, karena klenik itu kan lenian, artinya dalam menyampaikannya itu secara rahasia, tidak semua orang bisa diajari untuk ilmu itu. Nah dari itu Diradik Pustaka ini pelaksanaan konsultasi Pawukon itu terdapat mungkin tidak menjurus ke hal yang dikatakan sebagai klenik itu tadi, bisa diilmiahkan. Jadi tentang Pawukon ini sejak dulu hingga sekarang itu memang banyak mengalami sebuah misalnya suatu perubahan. Artinya tafsir tentang makna yang ada di situ selalu mengalami perkembangan. Kalau zaman dulu bahkan tidak dibukukan, kemudian dibukukan, diberi suatu penjelasan dalam buku ini wataknya begini, itu sampai sekarang terus berkembang. Kalau dulu yang biasa membeberkan tentang ilmu itu ya para ini sepuh, artinya misalnya kalau dulu pendeta semacam itu ya, pendeta, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan yang memang secara turun-temurun mereka menggeluti dan melestarikan tentang petung Pawukon ini. Perhitungan Pawukon ini juga dibantu oleh wuku, di mana selama 1 minggu terdapat 1 wuku, yang nantinya selama 210 hari akan kembali ke wuku awal lagi. Tafsir wuku sendiri juga dilihat dari gambaran dalam wuku tersebut. Nah, begini, kalau ini harus dibedakan, artinya begini, di dalam Pawukon itu tidak berdiri sendiri, karena Pawukon itu sendiri memuat watak-watak perorangan. Dari wuku yang ada sebelahnya ada 30 ya, dari Kusinto hingga Watak Gunung itu kan siklusnya 7 harian, dari hari Minggu atau Ahad sampai Sabtu itu 1 wuku. Nanti
nanti Ahad satu buku, sehingga 210 hari itu nanti kembali ke bukunya lagi. Jadi nanti ya, 210 hari kembali ke buku tadi lagi. Jadi ini perhitungannya ataupun dalam harinya tafsirnya itu disesuaikan dengan gambar yang ada di situ. Jadi ada unsur-unsur alam yang mempengaruhi. Nah, misalnya ini contoh ya, hari ini itu di akad legi. Nah, itu hukumnya kulawu. Nah, di dalam buku lawu ini, dan ini buku lawu dewane yang Bathara Sedana, kukuh katak pambekane tur tanggon. Nah, orangnya biasanya yang berbuku lawu ini ada unsur apa yang mempengaruhi dewanya apa. Nanti ada pohonnya apa. Nah, ini watake welasan, punya rasa belas kasihan, kemudian akeh janmo kayungyun marang Bathara Sedana, artinya dia kalau didikat itu serba menyenangkan, orangnya serba menarik. Gedong ning ngarsa keh bejane geng begini, artinya gedongnya gambarnya rumahnya itu ada di depan, itu dia dilambangkan banyak keberuntungannya. Kemudian peradah ing dunyane, artinya peradah itu lomo, suka memberi. Lan kaanggep pangawulane itu dipercaya, dia itu dipercaya dalam hal dia ngawulo atau mengabdi kepada atasannya. Nah, kemudian elok keras bicaranya, walaupun bicaranya keras tapi elok, dia orang lain itu senang melihat. Adem perintahnya, kalau berkata-kata serba menerangkan hati adem gitu. Ngeraket gegaman yang uri prayitno landep atine lah, pemikirannya hatinya tajam. Parentahnya gampang ngarep angel buri ya, itu biasanya orangnya memang bicara itu ya enak, tapi di belakangnya itu nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan, entah apa. Kemudian kayu nental, nah ini ada unsur yang mempengaruhi tadi, unsur kayu. Kayu tal itu seperti tahu ya, kayu tal pohon rontar. Nah, itu watake dawa mure, misalnya orang yang berbuku kulawu itu panjang umur. Kemudian luwih kuat dalam hal fisik itu kuat orang yang berbuku kulawu. Manuke nuri lah, ada gambar burungnya yang melambangkan itu nuri lah. Burung nuri itu sifatnya gimana? Luwih boros, tan bisa simpen, tidak bisa menabung. Nah, kemudian lilo ing donya nganggo krana rai, dia rela sebetulnya, tapi seperti dia itu ingin mendapat ujian karena rai, boleh rai. Kemudian aduh bejane korbatine, kalau itu dituruti kan nanti bisa keberuntungannya itu jauh. Candranipun kinetes yang sedang, watake miskin bekasan sugih, artinya awalnya itu dia menderita kemiskinan, tapi nanti di masa tua menjadi kaya. Bila ini kena upas lan kacuwe kula. Nah, ini orang yang berbuku kulawu biasanya punya kelemahan, yaitu kena upas, itu racun ular, ataupun dia dipatuk atau digigit ular. Maka harus hati-hati dengan ular. Tulak Slametana sego golong tangan beras mitra. Itu nanti ada penolaknya dengan nasi golong dan tangan beras sekitar 2,5 kg. Iwak putih abang, putih abang lan bebek abang, artinya bebek dan ayam yang ada unsur bumbunya yang serba merah. Ambengan walau tidak isi gula sak judo, artinya untuk selamatan itu ada salah satu syaratnya, yaitu buah palem yang di dalamnya dikasih gula, diberi gula. Bukan itu gula, tutup lagi, kemudian
dimasak. Selawate 5 kenteng, artinya sedekahnya, uang sedekahnya itu ada nilainya 5. Kalau dikonversi ke sekarang ya misalnya 5.000 atau 50.000 dan sebagainya, makanya ada angka 5. Yang kepentingan ini Kang Darbi wuku nyelamettono luwih waluh mau, tapi dengan kalau pas dia itu hatinya sedang udah bulanan, sedang gelap, itu diselamati pas bukunya tangan dengan nonton bukunya lagi. Setiap bukunya dia lebih baik itu selamatan 210 hari. Kulau yo maning tegese nuju dauping Beksi Raja. Kalau wuku ing lor ngadep ngidul 7 dina lah ini. 7 hari selama wuku itu berlangsung selama 7 hari. Berlangsung, dia tidak boleh ke arah selatan. Jadi yang memengaruhi itu ada unsur-unsur alamnya ini. Yang demikian dapat disimpulkan bahwasanya wuku itu dalam penggambarannya itu ada unsur-unsur alam, dewanya apa, kemudian dewanya apa, kemudian pohonnya apa, sehingga dari unsur alam itu mempengaruhi apa sifat-sifat orang di buku yang bersangkutan.